Assalamualaikum brother, selamat siang brother ya. Oke brother, ini aku dapat antaran jauh brother ya, di daerah Kaya Pasir, di perumahan Villa Mutiara Indah kalau nggak salah brother. Barang yang diantar ini agak kecil brother ya, nggak begitu besar, karena tempat kosmetik brother ya. Lumayan jauh lah brother, di luar dari kota ya brother, di daerah tebing tinggi ya di luar kota tebing tinggi, itu di daerah Sergi brother. Nah ini lampu merah brother. Nah ini aku mau coba ini ya brother ya, tengok titik mapnya ya, titik GPS nya, karena memang lampu merahnya itu masih jauh ya brother ya, angkanya masih 50-an detik. Jadi aku coba mau lihat titik mapnya, posisinya di mana. Memang tadi si kakaknya itu udah ngirim titik ya brother, udah ngirim mapnya di perumahan Villa Mutiara Indah brother ya. Aku coba cek dulu mapnya, karena memang lumayan jauh nih ya brother ya, sekitar hampir setengah jaman gitulah ke sana brother ya. Nggak hampir setengah jam, campur lah ya, campur PP ya. Nah aku udah cek titiknya. Nah sebentar lagi udah mau lampu hijau ya brother ya. Jadi si kakaknya yang pesan ini tuh nggak bisa jumpa di tengah brother. Biasanya kalau ke sana itu daerah sana jumpanya di Gundaling ya brother, di jembatan perbatasan antara Sergi dan Tebing Tinggi brother. Tapi memang kan dia nggak bisa dan nggak ada kendaraannya, jadi dia minta tambahin ongkir. Jadi ya udah bang, aku tambahin ongkir aja. Jadinya berapa bang? Sekian, aku bilang gitu kan. Ya udah bang, dianterin aja gitu kan. Ya udah aku anterin aja kan, sayang lumayan ongkirnya lumayan besar ya brother ya. Makanya aku tembakkan aja ke sana gitu kan. Memang daerahnya pun jauh gitu kan, tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena memang dari ongkirnya juga udah lumayan brother. Tapi terkadang kalau dia bisa jumpa di tengah ataupun di perbatasan antara tebing dan sergi di jembatan itu ya, di Gundaling itu, dia nggak banyak kena sih brother, hanya 10.000 aja ya. Jadi karena aku udah sampai ke tempat rumahnya itu ya, ditambahin itu 15.000 brother, jadi ongkirnya itu 25.000 ya brother. Ya lumayan lah ya untuk ongkir ya. Memang sih jarang-jarang ya kalau si pelanggan tuh mau menambahin ongkir ataupun ngasih sampai lebih gitu ya brother ya. Paling kuat itu 20.000 brother. Tapi memang karena dia juga paham ya daerah itu jauh, di luar dari tebing tinggi ya brother ya. Kenapa kau mengerjakan itu brother? Memang sih kondisi jalan itu bagus brother, tapi kalau memang istilahnya kondisi jalannya itu kurang bagus, kurang baik, ya mungkin aku nggak akan terima brother. Pasti aku ajak jumpa di tengah itu brother. Ya akhir-akhir ini memang orderan tuh agak sepi ya brother ya. Satu hari tuh cuma 3 atau 4 gitu brother ya. Memang belakangan ini agak sepi, tapi memang ku perhatikan kenapa sepi itu mungkin karena sebagian dari anak-anak sekolah itu udah ada yang tatap muka ya brother ya. Mungkin biaya mereka tuh dialihkan ke anak-anak mereka ya brother. Mungkin memang itu yang lebih penting dan lebih utama ya brother ya, dibandingkan barang-barang yang mungkin kebutuhan-kebutuhan yang nggak begitu penting lah brother ya, tidak kebutuhan pokok lah jadinya. Makanya mungkin mereka mengutamakan
baju-baju sekolah ya, ataupun sepatu untuk anak-anak mereka ya brother ya. Aku perhatikan memang udah ada beberapa anak sekolah yang udah mulai tatap muka ya, tapi ya bagus lah brother ya. Alhamdulillah, jadi walaupun sekolahnya itu pakai absensi ya, contoh hari Senin itu sekolah, hari Selasa tidak, Rabu sekolah lagi gitu kan brother. Terus kapasitas siswanya itu dibatasin ya, jadi ada yang sekolah di hari Senin 20 orang gitu kan, jadi di hari Selasa yang 20 orang tuh libur, masuk lagi yang 20 orang lagi atau 30 orang gitu brother. Tapi memang ya tetap jaga ini ya, jaga jarak ya brother, mungkin dibuat seperti itu gitu. Jadi ya syukurlah brother, anak-anak juga ada sekolah, jadi sudah mulai ramai lagi ya brother ya. Ya mudah-mudahan tahun ini selesailah untuk wabah ini brother, jadi kita bisa beraktivitas kembali ya brother ya. Nah ini aku udah sampai di Jalan Soekarno Hatta. Ya biasanya memang sini jalannya agak sempit brother, agak padat karena memang di sini perlintasan ya untuk dump truck, mobil pribadi. Ini juga jalan akses ke kota Batubara, Kisaran atau Prapat ya brother ya. Nah di sini juga ya, dulu pernah aku bilang tuh di sini daerah rawan ya brother ya. Memang sini juga harus hati-hati kalau malam ya, lebih berhati-hati lah, kalau bisa jangan sendiri lah, kalau memang sini rawan ya, karena memang sepi jalannya kalau udah malam. Ada sih penerangan lampu, tapi ya seberapa kali ya, nggak begitu terang ya brother, karena memang kondisinya itu rumah penduduk itu kalau udah malam itu sepi ya, beda kalau di daerah dalamnya ya, karena ini di pinggir pasar besar, jadi agak sepi lah brother. Nih jadi kita juga harus hati-hati ya brother ya, memang ya nggak kita minta, tapi ya dijauhkan lah hal-hal seperti itu ya brother ya. Ya itu tadi, kalau kita melintas dari situ jangan sampai sendirian, terus kalau bisa bawa kawan ya brother ya. Nah di sini memang lintasan ini ya banyak bus-bus juga ya brother, dan truk bus itu mungkin ya arah ke Kisaran ataupun nanti Rapat ya brother ya, ke Pekanbaru juga bisa brother ke sini gitu. Nah itu busnya itu kencang aja tuh brother, nggak ada ininya ya, apa namanya ya, nggak ada takutnya brother, karena memang mungkin dia mau ngejar waktu. Nah di sini itulah tempat biasa transaksinya untuk COD brother gitu. Nah ini kita udah sampai SRG brother. Ya dibilang si kakaknya juga, karena memang kendaraan dia mungkin ya dipakai suaminya ya kerja brother, makanya dia nggak bisa jumpa di tengah brother, biar ditambah ongkirnya brother sama dia. Ya seperti inilah dump trucknya itu brother, muatannya itu ya banyak ya brother ya, jarang-jarang kosong lah. Kalau masalah jalan itu di Soekarno Hatta ini ya jalannya bagus ya brother, nggak ada lubang ya. Nanti kalaupun ada lubang terus cepat ditambal, karena memang ini jalur lintas ya, jalur antar provinsi lah brother. Jalannya juga agak lebar gitu kan, jadi gitu berlubang jalan itu langsung cepat ditambal memang. Ya bagus lah brother, jadi tidak membahayakan pengguna jalan ya brother ya. Jadi dulu aku pernah juga di sini ngantar apa ya, ngantar customer itu masih dia ini ya, masih ada Gojek dulu di tebing ini, tapi hotelnya itu udah kelewatan tadi, udah aku lewatin. Jadi kakak ini itu mau buru-buru gitu kan, mungkin si cowoknya udah lama menunggu di situ, jadi aku suruh ngegas aja sama dia, sementara jalan macet gitu kan.
Pokoknya nggak masalah bang, kita harus cepat sampai lah bang di hotel itu bang. Ada hotel apa namanya itu, udah lama Eh, ke situ aku antar gitu kan. Jadi memang gitu, udah sampai di hotelnya tuh dia merenggut aja gitu. Kenapa merenggut? Mungkin ya kita nggak tahu ya. Si cowoknya itu merajuk gitu kan. Jadi eh aku masih di situ belum dikasih uangnya. Mungkin dia nggak ada uang kecil, jadi datang ke dalam minta uang besar, minta uang kecil untuk ngasih ongkir sama aku ya brother ya. Jadi dibilangnya bahwasannya memang si cowok itu udah marah-marah gitu kan. Jadi aku jelasin kan memang kondisi jalan kita memang macet. Iya sih bang, katanya gitu kan. Ya udah gini aja kak, kalau memang istilahnya si abang yang marah, tolong jumpain aku lah, ataupun aku jumpain dia biar aku masih penjelasan sama dia. Tapi si kakaknya nggak ngasih gitu kan. Ya udahlah kalau memang nggak dikasih gitu brother. Nah ini aku udah mau sampai di perumahan ini brother. Tapi kalau memang nggak salah ya, karena memang aku dari map dia itu posisinya itu di sini brother. Nah inilah perumahan Villa Mutiara Indah itu brother. Ini perumahan lama nih brother ya. Bentar ya brother, aku cek dulu titik dia. Tapi bagus juga brother ya gini ya. Kalau customer itu ngasih map ya, jadi kita tahu posisi dia tuh di mana. Jadi kita nggak begitu bingung ya nyari untuk alamatnya. Jadi memang kita harus menyesuaikan misalnya titik kita dengan si customernya brother ya. Ini aku masih di pinggir jalan lintas. Aku coba hubungi si kakaknya. Tapi ya oke lah, aku coba tanya dulu ke anak-anak gak di sini brother ya. Oke bentar ya brother. Mau tanya, Jalan Macuna mana ya? Jalan Macuna. Jalan Macuna. Nama jalan ini dia. Itu siapa namanya? Kurang tahu, dia pesen barang. Ini perumahan apa ini ya? Villa Mutiara Indah. Ah, ini di sini ya. Villa Jalan apa namanya? Macuna. Sini ada Natuna. Macuna nama jalannya. Wah, di sini nggak ada jalan maju. Nggak ada. Soalnya di sini perumahannya. Oh ya, kasih ya. Mereka nggak tahu brother. Mereka nggak tahu ataupun nggak paham, nggak tahu juga ya brother ya. Tapi aku coba cari pelan-pelan brother ya, dan aku cek juga titik mapnya, dan aku coba foto si kakaknya atau dibalas atau enggak gitu kan. Karena memang aku telepon tadi itu nggak diangkat-angkatnya, mungkin si kakaknya lagi sibuk ya brother ya. Tapi aku coba telusuri lagi, aku sesuaikan lagi alamat mapnya, karena memang posisinya dekat-dekat sini brother. Cuman aku nggak begitu paham ya nama jalan Macuna itu jalan apa gitu. Cuman ya aku sih pernah dengar gitu kan. Coba aku telusuri juga lah pelan-pelan, karena memang aku cek titik ini dengan titiknya itu udah berdekatan brother, udah hampir jumpa. Aku tengok dulu ada orang nggak gitu, bisa aku tanya lagi. Nah itu ada bapak-bapak, coba aku tanya dulu ya brother ya sama si bapak-bapaknya itu. Apa? Ada pesanan, Pak. Jalan Macuna yang mana, Pak ya? Macuna. Nama siapa? Kurang tahu, Pak. Cuman ada nomornya, ada pesan barang gitu kan. Macuna nomor 6. Nama nggak ada pula ya? Udah HP aja lah. Nggak ada nomor HP, Nggak. HP-nya. Iya, nggak, belum diangkat dia. Di sini ada Jalan Macuna, Pak. Ada. Ada ya? Ini kan Macuna. Oh, ini, Pak ya. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah akhirnya ketemu ya Jalan Macuna ini brother. Nah aku coba cek dulu rumahnya. Oke, aku udah sampai di depan rumahnya brother. Nah dia pun udah menunggu juga brother. Bentar ya brother. Iya. Akhirnya buka.
Oke, Kak, makasih banyak ya. Alhamdulillah udah clear brother, udah ketemu. Nah ini anjing kok bising kali brother. Kalau dilepas anjingnya aku rasa udah dikejar-kejar aku nih brother, karena memang dia tuh nggak kenal ya sama aku ya. Biasanya sih kalau anjing kayak gitu kalau kita gertak sekali aja mungkin dia takut ya brother ya. Mungkin dia menggonggong itu karena memang dia nggak kenal brother ya. Nah ini mungkin cucu-cucu kakek itu tadi ya brother. Dia nggak tahu jalan Macuna itu ya brother. Oke brother, kita kembali lagi brother. Nah ini kita balik ke kandang lagi brother. Jadi memang seperti itulah pelajaran kita jadi kurir ya brother ya. Jadi kita walaupun kita sudah dikasih alamatnya dan udah dikasih titik GPS nya gitu kan, tapi kan kita harus memastikan juga brother posisi rumahnya dan ya paling tidak alamatnya lah ya, karena memang map ini juga nggak bisa ini ya detail ya brother. Kadang mau melenceng juga untuk daerahnya, bahkan untuk nama jalannya juga kadang mau melenceng brother. Karena kita memang harus tahu juga apa ya, mengupgrade-nya. Terkadang memang kalau dia GPS-nya itu lari itu terkadang kita lupa mengupgrade-nya brother. Jadi ya syukur tadi memang posisi titik GPS-nya itu pas ya brother ya. Tapi memang nggak jadi patokan sih sebenarnya kalau untuk titik GPS, karena memang mulai lari dia sekitaran 5 atau 10 meter tuh brother. Jadi makanya tetap aku tanya ke tetangganya ataupun ke penduduk situ, warga situ ya brother ya, demi memastikan biar nggak salah dan biar nggak kita berulang-ulang lagi brother, bolak-balik gitu kan. Jadi kita memakan waktu juga. Nah ya begitulah untuk customer ya, kalau bisa memang paham ya untuk HP yang dipakai, HP yang digunakan itu fungsinya itu seperti apa gitu. Jadi memang kita tahu ya, dan mereka juga tahu menggunakannya. Jadi kayak tadi tuh udah Sherlock gitu dia kan. Jadi ya aku pun gampang aja kan cari lokasinya. Memang sih ya nggak terkadang nggak akurat ataupun nggak update gitu kan lokasinya itu, tapi paling tidak mendekati lah gitu. Jadi kita tahu lah lokasi dia itu sebenarnya tuh di mana gitu kan. Jadi kita pun nggak bingung gitu kan. Nah itu dia. Jadi kalaupun dia nggak punya map itu paling tidak bukan nggak punya map, nggak punya handphone Android, paling tidak nomor handphone itu harus bisa dihubungin lah, jangan mati ataupun nggak diangkat ya, harus standby. Karena memang barang yang dibawa itu kan nggak bisa pulang ke toko lagi brother gitu ya. Kalau memang mau pulang ke toko, kalau nggak dikasih pulang kan gitu brother. Nah ini sebelah kiri aku ini depan aku ini dump truck ini kayaknya mau motong ya brother. Jadi kita tunggu aja lah brother biar dia motong dulu, karena memang kalau kita iniin ya, kita potong itu bahaya bagi kita brother. Jadi gitu aja brother. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.